kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama katakan dengan lembut. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Pujikan ini dengan kesungguhan hatimu. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi sama-sama katakan dengan kesungguhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, Ya Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. oh Yesus, Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Oh, sekali lagi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, ini pujian kami, dan sekaligus ini doa dan permohonan kami. Kerinduan hati kami memiliki pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Kami rindu memiliki pengertian akan Engkau lebih dalam, ya Tuhan. Supaya kami mengerti selalu bahwa kami adalah menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kami, dan kami percaya Engkau menolong kami dengan hikmat-Mu untuk kami dapat mendengar dan mengerti firman-Mu. Engkau menolong hamba-Mu yang biasa ini, ya Roh Kudus, untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dengan benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk buat kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami percaya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak-Ibu yang terkasih. Kalau kena pujian ini langsung hancur hati banyak ya saudara ya. Shalom. Wah, bisa kasih senyum yang terbaik. Shalom. Ya, saya berharap saudara tidak bosan dengan saya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Gembala dan para leaders di tempat ini yang memberi saya kepercayaan untuk beberapa kali berada bersama-sama saudara. Itu sebuah kesenangan, sebuah sukacita. Dan atas nama bangsa Indonesia dan keluarga besar JCC Jakarta, tempat saya mengembalakan, kami mengucapkan happy anniversary. 3 tahun ya. Wow, 3 tahun sudah segitu banyak ya, pengemajuannya luar biasa. Pertumbuhan yang paling penting, pertumbuhan kualitas. Ya, nanti saya percaya bahwa kedepannya mungkin gak akan pernah cukup ini, mungkin bisa ada 5-7 ibadah, saudara ya. Ya, jadi Bapak Gembala sama para leaders disiksa sedikit, disuruh di sini terus sampai 7 ibadah. Baik, saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama belajar bicara tentang kekuatan dari pengertian. Ya, kekuatan dari pengertian. Pujian tadi adalah sebuah awalan untuk sebuah kerinduan kita bahwa yang paling besar dalam hidup ini bukan menginginkan mujizatnya atau berkatnya, walaupun itu kita butuh. Sekali lagi, kita butuh mujizatnya, kita butuh berkatnya, kita butuh anugerahnya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah gini, ketika kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan,
Ketika kita bertumbuh di dalam pengertian akan Tuhan, itulah yang membuat kita bertumbuh jauh lebih kuat. Amin. Karena gini, kedalaman kita mengenal Tuhan, kedalaman kita memiliki pengertian akan Tuhan akan menentukan pertumbuhan dan kekuatan iman dalam hidup kita. Amin. Karena yang sulit dikalahkan itu adalah ketika pohon itu tertanam lebih dalam, saudara. Semakin akarnya lebih dalam, maka semakin kuatlah dia, saudara. Dan semakin tertanam lebih dalam, maka seluruh nutrisi yang terbaik pohon itu akan dapatkan. Nah, yang terpenting itu, saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita. Sebab begini, kalau kita mengejar berkat dan mujizat, itu akan kecewa, saudara yang terkasih. Satu saat saya didatangi oleh pasangan suami istri, dan dia sharing begitu banyak, saudara. Ya, dia sharing begitu banyak. Dan dia adalah orang yang kalau berkorban tidak hitung-hitungan. Ya, kalau berkorban tidak hitung-hitungan. Ya, kalau mau menabur luar biasa. Tapi, saudara, di titik tertentu dia jadi kecewa. Kok kekristenan kayak gini sih? Ya, saya lihat pemimpin saya kok kayak gini sih. Saya lihat kalau di anggota komsel, aduh, yang ada bukan bertumbuh, Pak. Yang adalah saling menggosip satu sama lain. Sebab semakin digosok semakin apa? Wah, banyak pengalamannya, saudara ya. Waduh, kok seperti ini sih, Pak? Gitu. Akhirnya mereka kecewa, saudara. Dan yang kedua yang membuat kecewa gini, ketika mereka punya pergumulan sakit, saudara, yaitu salah satu orang tua dari mereka, doa mereka nggak dijawab sama Tuhan, menurut mereka. Dan sampai akhirnya orang tuanya meninggal di dalam sakitnya itu. Dia sangat kecewa. Dan dia bukan seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan bahkan setahunan lebih tidak ibadah. Mereka kecewa. Saya sudah berkorban banyak. Ngeri ya Bapak Ibu. Bukankah kalau menabur itu pasti menuai, katanya begitu. Saya bilang firman Tuhan tuh ya dan amin, Pak. Tapi kalau iman kita dibangun di atas itu, kita akan gagal. Amin, saudara. Kita akan gagal. Kita akan gagal kalau iman kita dibangun di atas berkat, di atas mujizat, di atas tuaian. Kita akan gagal. Tapi kita akan semakin bertumbuh ke dalam, kita akan jadi kuat, kita akan semakin berakar, bertumbuh, berbuah. Iman kita, pengharapan kita, kasih kita. Ketika apa? Ketika kita mendasari seluruh perjalanan iman kita dengan pengenalan akan Tuhan. Dengan pengertian yang benar, saudara. Luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat berita, kurang lebih semingguan ini, saudara. Orang ini mulai berbalik lagi di dalam jalan Tuhan. Wow. Jadi hari ini yang saya sampaikan adalah sebuah pengalaman hidup dan pewahyuan bahwa pengertian itu punya kekuatan. Sama-sama katakan amin. Pengertian itu punya kekuatan, saudara. Supaya begini, kita ngerti apa kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sebab kalau kita bertindak tanpa pengertian itu bahaya. Ya, bisa tabrak sana, tabrak sini. Gitu. Kalau saudara lihat saya keren, itu nggak perlu pengertian, sudah dari lahir itu, saudara ya. Jadi nggak usah pengertian kalau yang itu. Tapi pengertian itu sangat penting, saudara. Oke. Kita baca kisah dari Ayub, saudara. Ya, kalau saudara bisa melihat dengan baik, maksud saya terang banget, ini saudara bisa baca. Kita akan baca bergantian, saudara yang terkasih, firman Tuhan ini, ayat 1 sampai ayat ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, mari jemaat terkasih, 2, 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib, begitu dan yang tidak ku ketahui. Ayat yang keempat.
Ayat kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat keenam, oleh sebab itu aku mencabut kata-kataku dan dengan menyesal aku ya, kita akan belajar dari satu perikop ini, saudara ya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini sama-sama. Saudara, ayat 1 dan ayat 2 berkata demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana pun yang gagal. Pengertian itu akan membawa kedalaman pengenalan pribadi Tuhan dan pengalaman iman. Bahwa Tuhan itu nyata. Dia bukan sekedar isapan jempol, saudara. Dia bukan sekedar cerita-cerita yang di mimbar. Enggak. Dia bukan sekedar kesaksian-kesaksian yang kita dengar di komsel. Dia itu nyata, saudara yang terkasih. Dia itu nyata. Cuman begini, pengertian kita yang seringkali salah. Ayub siapa Ayub? Ayub ini orang dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang benar, dia menjauhi segala kejahatan. Kalau saya pakai bahasa saya gini, dia membenci apa yang Tuhan benci, dia mencintai apa yang Tuhan cintai. Sejam. Dia membenci apa yang Tuhan benci, dia mencintai apa yang Tuhan cintai. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, kurang apa, saudara? Tapi hari ini membuktikan ayat 1 dan 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Padahal ini konteks sebelumnya, saudara. Ayub ngalamin apa? Ujian yang sangat berat. Tidak ada ujian yang bisa melewati seperti Ayub, saudara. Ini manusia, buat saya ini manusia yang perkasa mentalnya. Ini mentalnya perkasa sekali. Kerohaniannya perkasa sekali. Sekalipun saudara, dia pernah mengeluh, tapi ini mentalnya luar biasa. Hartanya hilang dalam waktu sekejap. Ya, kita hilang 50 juta aja 7 keliling, betul nggak saudara ya? Kita hilang 1 juta atau mungkin 100.000 aja saudara ya, ketinggalan di taksi online atau di mana. Waduh, uangku ketinggalan 100.000, itu udah stres yang bukan main. Sampai rumah nggak ada damai sejahtera. Ini hilang total. Ayub ngalamin, dia punya sahabat, sahabatnya nggak menguatkan dia lagi, justru menjatuhkan dia. Tidak membawa jauh lebih baik. Berapa hari yang lalu ada seorang pasangan suami istri konseling, saudara. Dia ketemu sama seorang pendeta. Dia konseling. Waktu dia konseling malah diterjemahkan dari bahasa asli dan apa-apa. Salah nggak? Nggak salah, saudara. Karena akar kata itu penting. Tapi kalau konseling jelaskan kayak gitu bukan konseling, itu les. Jadi ini Pak, saya nggak nemukan solusi dari itu. Loh, masa? Malah kami kayak kursus Alkitab. Dia tanya, apakah salah menggunakan bahasa asli? Nggak salah. Tapi kalau nggak tepat penggunaannya gimana? Contoh saudara ya, saya diundang ke sini kan, saya pakai baju salah nggak? Pakai baju setelan salah nggak? Nggak salah dong. Tapi atasnya kaos singlet, bawahnya celana jeans, sepatu gini, gimana saudara? Kan pakai baju, oh pakai kaosnya jangan singlet, kaos. Bagus nggak? Pakai baju nggak? Bagus, tapi nggak proporsional kan, saudara? Anggap maksud saya, saudara. Jadi apa yang kita gunakan, boleh apa saja kita gunakan, tapi kalau tanpa pengertian itu bahaya, saudara. Kalau tanpa pengertian itu bahaya, makanya kedalaman itu menentukan pengenalan pribadi kita dengan Tuhan. Dan pengalaman iman itu penting. Dikatakan di sini, saudara. Kata tahu dari bahasa aslinya adalah yada. Yada di sini bukan yadah yang disebut dengan penyembahan, bukan, saudara. Tapi mengetahui secara pengalaman, bukan hanya intelektual. Belajar firman boleh, boleh. Baca buku motivasi Kristen boleh, boleh, saudara. Tapi kekristenan itu tidak dibangun sekedar dengan intelektual.
Tapi pengertian kita, pengalaman kita bersama Tuhan, itu akan meneguhkan apa yang kita pelajari. Amin, saudara. Akan meneguhkan pengetahuan yang kita terima. Sebab kalau tanpa pengenalan, tanpa pengenalan, tanpa kedalaman, saudara, kita tidak akan pernah bertumbuh dalam karakter. Kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam iman kita. Kita akan sama dengan imam Taurat, Farisi. Sama, saudara. Satu saat saya sedang kuliah. Pelajarannya adalah gini. Urban mission. Apa? Yang saya tahu transmigrasi, urbanisasi, saudara ya. Ini apa lagi? Oke. Saudara tahu pengajarnya? Waktu dia ngajar, saudara, pakai Harley. Memang sih kita pakai pakai layar, kita belajar kayak TV gini, jarak jauh, zoom ya orang sekarang. Tapi itu dia naik Harley, di shoot, saudara. Harley diparkir di samping begini. Salah nggak? Ya nggak salah, silakan. Kalau di sini susah rasanya ya Pak ya. Parkir di sini. Terus dia turun pakai baju hitam-hitam. Tatonya di mana-mana. Saya mau jelaskan nanti. Oh berarti tato boleh nih. Saya jelasin nanti. Dia khotbah. Satu saat, saudara. Siapa orang ini? Orang ini adalah mantan gangster di Australia. Jadi di awalnya sudah apa? Sudah tatoan dong. Kalau gangster tatonya masa Hello Kitty. Nggak mungkin kan, saudara ya. Oh ya. Ada orang gini, ini kok tatonya mawar gitu. Keren ya. Akarnya di mana? Nih. Kan nggak mungkin, tatonya ngeri, so brewokan. Terus kemudian waktu dia bertobat, saudara, dia berusaha menghilangkan semua tatonya. Dan dia pakai baju putih dan semuanya. Terus dia datang, saudara, ke gangsternya. Gangsternya ketawain dia, ngapain lo pakai jas? Untung dia punya bapak rohani yang sangat-sangat bijaksana. Terus kemudian berkata gini, intinya kalau kamu mau menjangkau kaum bisnismen, kamu harus bergaya seperti mereka. Nangkep, saudara? Artinya minimal kamu rapi. Kamu menjangkau anak sekolah, kamu harus seperti mereka, generasi digital. Tapi kalau kamu menjangkau gangster, ya gayamu harus seperti mereka. Bukan sama dengan, tapi seperti. Kalau sama dengan berarti tingkah lakunya, pola pikirnya, semua kita ikuti. Tapi seperti mereka fashionnya. Dia kembalilah ke zaman yang lama. Dan dia jangkau. Sudah tahu? Hampir seluruh jemaatnya gangster semua. Kalau muji Tuhan, waduh. Saya dikirimin link kalau nyembah Tuhan, wah saya nggak bisa. Saya langsung khotbah di situ, mungkin stres Pak kita Pak. Ini gimana saudara ya? Tapi karena memang gaya hidup mereka, tapi mereka menjadi jemaat yang militan misioner. Jangkau teman-teman mereka, datang kepada Kristus. Kalau pemuritan mereka datang loh saudara. Dengar firman Tuhan, mereka catat, ada yang foto saudara. Angkat maksud saya. Kalau kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, kalau kita nggak bangun pengertian tentang Tuhan secara benar, cuma intelektual, kita jadi orang Farisi. Menghakimi, wah model kayak gini. Tentang tato tadi, ada yang tanya, Pak kalau tato kan berarti boleh. Firman Tuhan ngomong apa? Nggak boleh diraja kan. Tapi itu kan sudah sejak awal. Nangkep? Tapi ngomong begini, boleh kan kita perjanjian baru, perjanjian lama sudah ditebus. Oke. Siapa yang mau bisa jawab? Saya jawab dengan satu ayat. Di kitab perjanjian baru itu ada namanya begini. Segala sesuatu boleh engkau lakukan. Tapi kalau segala sesuatu tidak membangun, itu buat apa? Sia-sia.
Segala sesuatu boleh dilakukan. Kalau segala sesuatu itu tidak berguna, untuk apa dilakukan? Jadi kalau cuma untuk gaya, kita terjebak dalam dosa, saudara. Kenapa? Karena kita sedang menyerap orang untuk apa? Perhatikan diri kita. Kita cari validasi. Kita cari pengakuan bahwa diri saya hebat. Itu salah. Ayo jemaat yang terkasih di tempat ini. Kita belajar dari kehidupan Ayub. Ayub mengalami transisi. Dari cuman sekedar pengetahuan. Dia akhirnya punya apa? Pengalaman secara langsung. Saya ini orang yang sombong banget, saudara. Ketika saya setelah kuliah dari sekolah Alkitab, semua pengkhotbah saya cacatin. Itu tidak sesuai latar belakang. Bahasa aslinya tidak kayak gitu. Waduh, saya cacatin. Sehingga saya datang bukan cari firman yang membuat saya mengubah hidup saya. Saya datang untuk saya mencari sebuah kesalahan. Asal yang khotbah nggak salah loh, saudara ya. Kalau yang khotbah salah ya nggak usah diikutin, saudara ya. Kalau pemimpin khotbahnya salah bahaya, karena yang dia khotbah yang dengar tuh ratusan orang. Kalau salah ya jangan diikutin, saudara yang terkasih. Tapi waktu saya dengar, saudara, oh gini ya. Saya datang dengan maksud hati yang salah, itu yang saya mau tekankan. Saya nggak punya pengalaman pribadi. Ketika istri saya sakit, dia sakit kanker. Tiga dokternya dia. Satu profesor onkologi, yang satu obstetrik-ginekologi, yang satunya khusus paru-paru. Ketika diputuskan dia nggak bisa apa-apa. Jangankan vitamin yang masuk, jangankan obat, vitamin saja nggak boleh masuk. Jadi sudah nggak bisa diobati lagi. Metastase, dia kanker rahim, metastase ke paru-paru. Karena dulu istri saya itu perokok. Padahal dia udah berhenti 10 tahun lebih, saudara. Maksudnya sebelum menikah sama saya. Itu udah berhenti lama. Jadi jangan mau dibohongi sama rokok sama vape. Itu lebih vape, itu lebih ngeri, saudara. Udah angkat tangan. Ilmu pengetahuan saya nggak nyelamatkan. Sekalipun saya butuh. Hari itu istri saya berdoa gini, Bapak, seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya Engkau Bapa yang baik. Amin, yes, amin. Kalau hari ini Tuhan gak sembuhkan saya pulang ke sorga. Dia ngomong gini, saya percaya Engkau tetap menyertai suamiku. Amin, yes. Saya ngomong, sayang, serius kamu doa kayak gitu? Aku serius. Berjalannya beberapa waktu tidak boleh ada pengobatan sama sekali. Karena kemo udah diberhentikan. Semua yang dia sukai, profesornya pesan, Sony, apa yang disukai Jenny, berikan semua, sekalipun itu larangan. Jam 2 pagi kepingin rawon, Pak. Surabaya kan akeh rawon, saudara. Wah, rawon nih haucut cicipi kululik nih hauma, saudara ya. Saya cari rawon jam 2 naik Vespa waktu itu, saya masih ingat Vespa tahun 78. Bayangkan, saudara, yang naik 4XL bendarannya Vespa 78, saudara. Saudara. Saya cari jam 2 pagi. Begitu sampai rumah, dia cuman bau rawonnya aja, bukem. Kenyang. Ayo para suami gimana? Jaraknya kurang lebih 10 kilo, PP 20 kilo tuh, saudara ya. Rumah saya di Surabaya Pusat. Rawonnya itu menjelang ke Surabaya Timur sana. Kenyang.
Saya langsung, "Hah?" Dia bilang, "Kenapa sayang?" "Enggak, haleluya." Saya ngomong gitu, saudara. "Ini rawon yang kamu biasa beli." "Hah? Untuk melampiaskan amarah. Supaya enggak keluar omongan amarah, saya makan rawonnya, saudara ya. Karena dia bilang kenyang, sudah enggak mau. Cuman hero. Saudara tahu, ketika kami di titik terendah, apa yang kami punya kami jual. Benar, saudara. Meja kursi kami jual, cincin nikah kami jual, hanya untuk hidup. Difitnah dalam pelayanan, bangun pengembalaan difitnah, akhirnya harus saya dikeluarin. Ngeri, saudara. Bersamaan sama istri saya sakit. Gimana itu? Wah, stres. Tapi waktu di titik terendah itu, saudara, saya belajar dari Ayub. Dan situ saya bertumbuh dalam pengertian yang benar. Saya bertumbuh dalam pengalaman iman yang benar karena punya pengertian yang benar. Tidak ada angin, tidak ada apa. Pagi-pagi istri saya bangun. Hari Senin, saya masih ingat jam 6 pagi. Dia ngomong gini, "Koko, sayang, aku mau jalan-jalan." Waduh, kalau pikiran saya hari terakhir ini, mungkin pulang sudah berangkat ke sorga deh. Langsung. Senin kan hari liburnya para pendekar. Kok yang ngerti dia, para pendekar libur, dia minta jalan-jalan. Ayo jalan. Wah sudah, mandi. Jadi kalau diguyur gini, kena air, jatuh rambutnya, saudara. Udah jalan akhirnya. Kita doa, "Tuhan terima kasih, amin." Tidur pun tidak bisa terlentang begini. Harus duduk. Jadi selama 1 tahun tidurnya duduk. Terus saya kasih meja supaya terjaga tidak begini. Selama dia tidur, saya di sampingnya, saya pegangan tangan. Kayak film Gali dan Ratna. Gali dan Ratna mengikat janji, udah kayak gitu saya tidur. Karena dia kalau sudah kejang begini berarti dia kehabisan nafas. Karena kankernya kan di paru-paru juga selain di rahim. Saya bangunkan dia, saya tegakin lagi. Kurang lebih 1 tahun. Tidak bisa tepuk tangan karena pembuluh darahnya pecah. Jadi kalau di sini saudara sehat, kalau muji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masa tunggu pembuluh darahmu pecah? Bersin tidak bisa. Kalau bersin langsung sininya kayak tarik, saudara. Tapi anugerah Tuhan. Waktu dia berkata, "Aku mau jalan-jalan." 5 langkah, berhenti. Jalan lagi. Jam 6 pagi kami jalan, naik Vespa. Ke Tunjungan Plaza, ke Delta Plaza. Saya nggak sadar, dia nggak sadar juga. Sampai rumah kurang lebih setengah 12 malam. Sama-sama kecapean kan saudara, tidur. Masih pakai baju lengkap itu, maksudnya baju pergi itu saudara. Udah kecapean, kami tidur saudara. Dia nggak sadar, yang sakit saya yang nganter juga nggak sadar suaminya. Tidurlah, besok pagi saya bangun duluan. Kok dia tidurnya lelap saudara? Tahu yang saya lakukan? Dadanya saya pegang dulu. Masih ada duk. Saya dengerin nafasnya. Saudara, telinga saya pepetin di hidungnya dia. Loh, kok masih ada nafasnya? Kok tidurnya lelap? Saya nggak mau bangunkan dia. Bangun agak siang, saya ngomong, "Kamu nggak sesak napas?" Saya tanya gitu. "Hah? Kok tidurku kayak gini ya?" Malah dia kaget juga. "Kamu kaget, saya lebih kaget lagi." Jadi saya tidur bangun pagi-pagi saya lihat dia. Sampai dia bangun saudara. Dan Yesus Kristus menyembuhkan dia. Total saudara. Tahun berikutnya dia dinyatakan hamil. Persis hari ulang tahun saya. Anak pertama.
Tuhan Yesus ajaib. Dan dia ngomong ini, kita bikin satu nama aja, laki, karena dia dapat penglihatan anak itu seperti apa. Jadi waktu anak itu lahir, persis yang Tuhan lihatkan. Karena dia gini, Tuhan saya ingin tahu, boleh enggak kalau saya ingin tahu anak saya nantinya seperti apa. Dia dapat penglihatan. Waktu lahir sama, kecil, mungil, montok, mentek. Namanya kelihatan. Yang kedua namanya Shalom. Belajar intelektual, pengetahuan salah? Nggak salah. Tapi kalau kita nggak membangun di atas pengertian yang benar, tidak ada pengalaman iman, maka pengetahuan itu akan kita pakai menghakimi orang. Pengetahuan itu tidak membuat kita bertumbuh. Amin. Kalau engkau punya pengertian yang benar, bahwa Tuhanku bukan sekedar pengetahuan, sekalipun realitanya jahat, tapi Kristus nggak pernah jahat. Sekalipun realita hidup ini berat, tapi Kristus seperti pujian tadi, dia kasih kelegaan. Imanmu melahirkan anugerah itu. Imanmu melahirkan mujizat itu. Imanmu melahirkan pengalaman iman itu, saudara. Jadi ayo bertumbuh keluarga di tempat ini. Amin. Kalau engkau bertumbuh dengan pengertian yang benar, terus setiap hari berakar, bertumbuh, berbuah dalam pengenalan yang benar, saya yakin tempat ini nggak akan pernah cukup lagi. Amin. Yes. Amin. Saudara akan alergi dengan pengajaran yang salah. Bukan menghakimi, tapi kalau orang terbiasa makanan Chinese food, terus dikasih sego pecel, nasi pecel, nggak cocok, saudara. Nangkep maksud saya? Kalau saudara biasa dengar pengajaran yang benar, begitu dengar pengajaran yang salah, udah nggak cocok kita. Tapi sikap kita nggak kayak dulu, wah sesat itu, salah itu. Enggak. Sikap saudara akan berkata gini, oh terima kasih Tuhan untuk pengertian yang benar. Saudara akan mundur dengan elegan. Nangkap saudara? Pengertian yang benar menentukan sikap yang benar juga. Haleluya. Terus saudara, waktu cepat berjalan luar biasa. Ayat 3, mari jemaat yang terkasih, baca sama-sama. 2, 3. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Yang kedua, pengertian itu menyingkapkan kesadaran diri. Jadi pengertian itu punya kekuatan, saudara. Kita semakin dewasa di dalam cara berpikir, dalam paradigma kita. Kita akan bertumbuh dewasa kalau kita punya pengertian yang benar. Contoh ya, nanti aja contoh. Kata menyelubungi keputusan itu menggunakan kata mengaburkan hikmat Allah dengan ini manusia. Artinya begini, ada sebuah kebenaran karena kita mendahulukan pengertian manusia kita terlebih dahulu, akhirnya kita mengaburkan kebenaran itu. Kita menyamarkan arti kebenaran itu dengan pengertian kita sendiri. Ini yang paling bahaya. Sama seperti pengalaman saya tadi. Waduh, nggak bisa ini model kayak gini nih. Pengalamannya dialami oleh istri saya. Gimana Tuhan? Engkau pakai saya mendoakan orang bisa sembuh. Orang kerasukan setan, engkau pakai saya untuk melepaskan orang itu terlepas dari setan. Kok bisa istri saya kayak gini? Saya mengaburkan kebenaran bahwa Kristus itu nyata dengan pengertian saya sendiri. Sehingga seakan-akan kebenaran itu semu. Oh Tuhan, realitanya kayak gini loh, nggak bisa.
Nggak bisa kayak gini. Obatnya mahal, saudara. Kalau obat kanker 5.000 itu Paramed. Sekarang mungkin udah nggak boleh. 5.000. Stres, waduh gimana nih Tuhan? Tapi Tuhan ngomong gini kan dalam firman-Nya, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Menurut siapa? Kekayaan kita atau kekayaan Dia? Menurut kekayaannya Tuhan. Ketika kita bertumbuh dalam iman, berakar iman kita, berbuah iman kita, akan melahirkan pengertian yang benar. Waktu kami percaya, sepakat Tuhan, pasti kalau Tuhan izinkan ini, Tuhan pasti akan memberi kami kekuatan. Dan akhirnya apa saudara? Walaupun melewati kemo di depan, di awal-awal, tidak ada kami kekurangan. Selalu cukup. Yang terbaru dari gereja perintisan kami yang baru aja. Tiba-tiba ada seorang bapak memberkati kami dengan seperangkat beberapa keperluan ibadah. Bapak itu tidak beribadah dengan kami. Bapak itu tidak melayani dengan kami. Tapi orang itu digerakkan. Bukankah itu jawaban doa, pengalaman iman? Begitu barang itu datang, saya saksikan di depan jemaat. Di depan leaders mereka meneteskan air mata. Saya ngomong ini yang disebut tanda sekepal telapak tangan. Amin, saudara terkasih. Ayo kita bertumbuh. Jangan dengan pengertian kita sendiri. Hari ini saya mau ajak orang sebetulnya, beberapa keluarga Pak. Dia lagi galau cari gereja. Saya kasih alamat di sini saudara. BSD Junction ada gereja? Ada kali. Kamu nggak mengikuti kemajuan zaman di BSD, saya bilang gitu. Ada, saudara. Sudah tak kasih alamat di sini. One day kamu harus datang. Saya ajak hari ini, karena dia kemarin full day, dia sampai pagi, jadi hari ini dia menebus. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Dia ngomong begini, awalnya, kira-kira 2 tahun ke belakang. Stres, Bapak, Ibu, kami stres. Bayangkan dari koki hebat, tiba-tiba nggak ada kerjaan. Aduh, stres dia. Saya ngomong gini, saya tidak janjikan apa-apa. Dan saya yakin Tuhan itu penyertanya sempurna. Sekalipun realitanya, nah ini jangan dikaburkan sama pemikiran. Sekalipun realitanya hari ini, tabunganmu terus terkuras 2 tahun ini. Orang Kristen hidup tetap makan nasi loh. Di sini ada yang nggak makan nasi? Ada Pak? Pak nggak makan nasi? Beling? Menyan? Enggak ya, Bapak, Ibu yang pakai baju hijau, suami istri ini juga makan nasi Pak. Makan ya, bukan menyan, bukan beling ya. Ya, petasan ada di sini makan petasan. Enggak Pak, saya tiap hari makan rumput, di depan saya itu ada rumput, saya makan aja. Ada yang kayak gitu di sini? Enggak ada kan? Ya otomatis berkurang terus saudara 2 tahun lebih itu. Enggak ada beldek, enggak ada guntur, enggak ada angin. Dia tetap bertahan saudara, dia percaya, dia mengucapkan firman setiap hari. Aku percaya Tuhan, Engkau mencukupkan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. 2 tahun lebih saudara. Ingat, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Itu firman Tuhan loh. Jangan gini, iman berasal dari kata oke, nggak salah. Tapi kalau engkau tidak mentaati, iman itu bukan sekedar dimengerti, tapi juga dihidupi. Maka lahirlah sebuah pengertian yang benar. Saya ulangi sekali lagi, kalau tahu firman, jangan cuma dimengerti, tapi juga dihidupi. Supaya apa? Muncul pengertian yang benar. Jadi dengar firman, dihidupi. Jadi kalau dengar gosip, udah dibiarin aja. Sebab dari gosip muncullah kepahitan. Kalau memperkatakan firman, muncullah iman.
Baru minggu lalu di kesaksian, tiba-tiba ada satu restoran di BSD, telepon dia, datang sini, dia ngelamar dari Instagram Pak Gem. Dari Instagram Pak dia ngelamar. Iseng-iseng berhadiah. Ngelamar di situ. Dipanggil, saudara. Singkat cerita, dia sekarang jadi manajer operasionalnya. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, ayo kita belajar dari Ayub. Pengertian punya kekuatan membuat kita sadar diri. Orang itu sadar diri akhirnya, tidak mau melakukan dosa selama proses itu. Oh iya ya, kalau saya semakin berdosa, saya semakin menjauh dari Tuhan. Kalau saya menjauh dari Tuhan, saya semakin jauh dari anugerahnya. Suami istri berdoa terus. Suami istri bisa bikin Slack nggak? Bisa nggak? Bisa suami istri bikin Slack, apalagi kalau istri lagi coming moon. Sudah tahu coming moon? Coming datang moon bulan ya. Waduh, itu hormonnya lagi gak bagus kan saudara. Itu kalau orang Surabaya, Jawa Timur ngomong senggol bacok itu saudara ya. Senggol dikit. Apa sih sayang maksudnya ini? Coba kalau kita gak punya pengetahuan dan tidak punya pengertian, kita jadi geger terus. Tapi dia belajar. Bersehati, ingat pesannya Bapak. Kamu kok gak marah sih, saya ingat pesannya Bapak sama Ibu. Pengertian membuat kita sadar diri. Orang yang sadar diri, dia punya penguasaan diri. Orang yang punya penguasaan diri, pasti dia bertumbuh di dalam karakternya. Orang yang bertumbuh di dalam karakternya, hidupnya itu mempermuliakan Kristus. Bukan mempermalukan Kristus, dan dia jadi berkat buat sesamanya. Amin. Halo. Firman itu luar biasa ya. Membuat kita bertumbuh. Kalau dulu saya dengar pengajaran begini, kalau kamu menabur banyak, kamu akan menuai banyak. Tanpa pengertian yang benar, jadinya kita apa? Berjudi sama Tuhan kan. Oh saya udah kasih banyak loh sama Pak Gem. Pak Gem ini gitarnya cuma 1, saya beli 5 aja ya. Saya mau nabur, ya puji Tuhan. Ini drumnya cuma 1, saya beli 5 juga, biar yang main 5. Banyak banget saudara yang main ya. Wah dia nabur banyak saudara. Terus waktu ngalami persoalan, lu katanya nabur banyak, menuai banyak. Tapi gak punya pengertian. Waduh kasihan sepatunya itu Purba ini. Waduh kok mau makan gini ya. Saudara lihat sepatunya dari jauh, aduh kasihan. Itu nomornya berapa? Sepatunya 3. Ini nggak ada janjian loh saudara ya. Waduh Pak Gem gimana nih? Waduh leader saya gimana ini kok sepatunya gini? Kok orange terus? Saya mau belikan yang kuning. Saya mau berkati pemimpin saya. Terus saudara nabur banyak, kok nggak nuai-nuai ya? Itu berarti kita nggak punya pengertian yang benar. Kalau nabur tulus saja, kalau mempersembahkan tulus saja, nggak usah banyak ngomel, supaya tumbuh pengertian. Nanti ketika pengertian kita benar, kita punya pengalaman iman. Itu yang dinamakan berakar, bertumbuh, berbuah. Amin. Jadi Ayub mengakui bahwa dirinya berbicara tanpa dasar, harus metanoia. Sebab kalau nggak metanoia, kita metong saudara. Harus metanoia, berubah. Harus berubah cara berpikir kita. Harus berubah. Kalau orang berubah cara berpikirnya, pola hidupnya pasti berubah. Kalau orang berubah cara berpikirnya, cara dia memandang, cara dia menilai pasti berubah. Saudara. Contoh satu lagi ya. Dan satu poin kita akan selesai. Agak kelewat sedikit waktunya. Pernah nggak di sini Bapak Ibu yang begini? Saya udah salaman nih, sudah jabat tangan. Tapi kok biasanya ada senyumnya, hari ini nggak ada senyumnya sama sekali.
Sudah shalom, orang itu ya shalom. Orang itu, ya kayak biasanya tuh orang itu. Ke gereja pulang di mobil atau di jalan, kamu lihat nggak tadi orang tadi itu? Pak Gembala sama Bu Gembala saya salamin biasanya, ya lo dia nggak senyum hari ini. Saya punya salah apa sama dia? Bayangkan itu. Waduh, sampai rumah makan terus dibahas terus. Orang kalau nggak berubah cara berpikirnya, waktu dia melihat, waktu dia menilai selalu salah. Sikapnya jadi salah. Siapa tahu Bapak Gembala lagi sakit perut. Demi menyalamin jemaat dia nahan, saudara. Bisa enggak? Jadi kalau cara berpikir kita nggak bertumbuh, nggak ada perubahan. Anak-anak di sini masih muda banyak ya. Wih, orang tua saya cerewet. Mami papi ini cerewet ya. Halo mami papi, ini zaman digital, bukan zamannya papi mami. Padahal papi maminya ngomong nih, sayang, kalau main maksimal jam 9 udah pulang. Ih, mami papi nih kuno. Ih, kalau nggak kuno nggak lahir kamu kan gitu. Kalau nggak ada kekunoan nggak lahir kekinian. Betul nggak? Udah kasih tahu bahaya. Orang tuanya ngomong bahaya sayang kalau kamu pulang di atas jam 9 kalau ada apa-apa. Indah, Tuhan melindungi. Main saudara. Begitu main, maaf kata ini contoh, kena begal. Untung dia nggak dilukai, sepeda motornya aja diambil. Itu gue pulang, mami minta maaf, papi minta maaf. Coba kalau papi mamimu nggak bertumbuh dewasa, makanya dikasih tahu. Gimana? Siapa bilang kekunoan itu nggak penting? Nangkep Bapak Ibu? Anak-anak muda nangkep? Kalau cara berpikirmu berubah, sikapmu berubah. Cara berpikirmu berubah, kesadaran dirimu bertumbuh, maka cara Anda menilai itu berbeda. Amin. Haleluya. Saya mau kasih contoh banyak, waktu aja nggak cukup saudara ya. Karena itu banyak pertanyaan. Saya kalau ada kelas pemuritan atau pendalaman Alkitab itu saya lebih banyak buka diskusi, karena itu lebih penting selain materi. Karena diskusi itu kita bisa banyak hal yang diperlengkapi. Oke. Yang terakhir saudara, ya kalau pendeta terakhir ada sangat terakhir dan amat sangat terakhir. Ini yang terakhir. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6, mari jemaat yang terkasih, 2, 3. Pengertian mengubah hubungan. Pengertian itu akan mengubah hubungan jauh lebih baik. Pengertian akan membawa orang kepada pertobatan. Pengertian akan membuat orang semakin dipulihkan. Pengertian. Ayat 5, terjadi kontra berpikir dalam dirinya Ayub. Dari pengetahuan menjadi sebuah pengalaman realita tentang pribadi dan kuasa Tuhan. Kata menyesal di situ mengandung makna berbalik hati dengan kesedihan yang mendalam, bukan sekedar penyesalan emosional. Nah ini, banyak orang Kristen itu menyesalnya secara emosional aja. Nah ya, kalau di jamaah Tuhan, aduh Tuhan ampun, emosional aja, tapi tidak ada pertobatan. Kalau orang menyesal, orang sadar, harusnya ada pertobatan. Tapi kalau Tuhan ampun, oh, maju, mari semua yang mau bertobat, maju ke depan, nangis semua. Tapi berapa banyak biasanya di ini retreat. Kalau retreat banyak yang kayak gini saudara. Siapa mau dipulihkan, maju semua. Begitu pulang retreat, selamat malam. Nggak usah tunggu pagi, selamat malam. Nggak ada perubahan saudara. Karena gini, perubahan yang karena emosional saja itu nggak melahirkan buah kehidupan. Tapi orang yang berubah
Karena sebuah pengertian yang benar, maka buah kehidupannya itu ada. Oh iya ya, saya kalau marah saya nyakitin istri saya. Saya kalau marah saya nyakitin suami saya. Saya kalau marah saya nyakitin hati anak saya. Saya kalau marah saya nyakitin hati orang tua saya. Jadi kita ngerti, oh ternyata akar kesalahan saya adalah begini. Saya punya masa lalu yang belum selesai. Saya punya gambar diri yang belum selesai. Saya masih cari pengakuan. Akhirnya punya pengertian kan saudara. Kalau orang punya pengertian, sekali lagi cara pandangnya berubah. Cara menilainya berubah. Sikapnya berubah. Akhirnya hubungannya dipulihkan kan dengan sesama. Enak saudara. Oh, Bapak Ibu itu lagi gak banyak senyum. Jadi saya tahu sekarang. Jadi ada dua. Bisa sakit perut, bisa kurang tidur Bapak Gembala sayang. Ada orang nangkesi rambutnya dikuningin. Orang itu lihat rambutnya kuning. Tuhan gak berkenan. Itu rambutnya dia loh saudara. Betul gak? Kan urusannya dia. Mau dimerahin merah, kuning, hijau. Di langit yang biru, pelukismu aku. Siap. Diteruskan. Pelangi. Siapa tahu dia pulang dari gereja ingin membantu satlantas berdiri di perempatan. Merah, sana hijau, saudara ya. Kenapa kita harus marah? Tapi kalau ibadah ya konsentrasi loh. Amin. Saya senang dengan yang pertama tadi. Kalau sudah masuk ruang ibadah, silent. Ininya dikunci dulu kayak sekolah minggu tuh senang saya. Ayo, kalau tenang gimana? Handphonenya silent ya. Karena apa? Supaya konsentrasi, menghormati hadirat Tuhan. Saudara tahu kalau yang lain itu, kalau lagi ibadah ada yang bingung? Kalau yang ini di-cut ya. Ada yang kayak gitu? Saya pergi ke Bali, saudara, nggak ada tuh yang gitu. Waktu dia semua. Sekalipun itu bisnis, Tuhan tahu cara memberkati saudara. Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan semua akan ditambah-tambahkan. Ayo bertumbuh yuk. Amin, Bapak Ibu. Lihat kiri kanan saudara, ayo kita bertumbuh. Ayo kita berbuah. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pengetahuan firman-Mu mengajar kami hari ini. Tapi kami mau seperti firman-Mu. Kami bukan sekedar pendengar, tapi kami mau melakukan. Supaya bertumbuh satu pengertian di dalam diri kami. Bahwa Tuhan itu nyata. Bahwa hidup saya adalah sebagai penyembah. Bukan penggosip, bukan pemfitnah, bukan pemecah belah. Tapi hidup saya penyembah. Yang mempermuliakan Tuhan. Dan yang saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih buat firman-Mu. Sehingga kami dapat mengerti mana yang benar dan yang salah. Terima kasih Allah Roh Kudus buat firman-Mu. Hamba mengangkat berdoa bagi seluruh keluarga besar Oikos ini. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka akan menjadi seperti nama yang Tuhan kasih, Oikos. Mereka akan kuat di dalam hubungan. Mereka akan bertumbuh dalam di dalam hubungan yang benar. Mereka akan berbuah. Mereka akan bertumbuh, berbuah dengan hubungan yang benar. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon terus sertailah keluarga anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga mereka bertumbuh dalam pengertian yang benar. Dan mereka dapat menjadi berkat bagi kota ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus hamba berdoa. Dan melepaskan berkat ini. Amin.
Tuhan Yesus berkati, tepuk tangan. Saya berikan yang berwajib. Terima kasih Pak Sony untuk kebenaran firman yang sangat memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dong Pak Niko. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah saat ini Tuhan. Kalau kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang sudah disampaikan hamba-Mu ya Bapa, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terutama untuk teguran dan peringatan kembali untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami akan terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Engkau akan menjadikan saksi dan melalui hamba-Mu Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami sukacita Tuhan dalam memberi Tuhan. Semuanya hanya untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Amin. Haleluya. Selanjutnya akan ada beberapa pengumuman. Silakan ditampilkan. Oke. Akan diadakan ibadah Natal pada tanggal 24 Desember di Hotel Santika. Saya undang Ibu Tati untuk menyampaikan pengumuman secara langsung. Shalom Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, pagi ini kami akan menginfokan dana yang kita butuhkan. Dana yang kita butuhkan 45 juta. Bapak Ibu, mohon seberapapun Tuhan taruhkan di hati kita, itu pasti sangat berguna untuk Natal nanti. Jika Bapak dan Ibu sudah transfer ke rekening Ibu Evi, bukti transfernya kirim kembali ke Ibu Evi. Lalu jika berkenan ingin memberikan door prize, boleh berikan door prize, diberikan ke Ibu Desi Pak Johnson. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, acara Natal ini dari kita oleh kita untuk kita ya Bapak Ibu. Jadi tolong partisipasinya. Oke, untuk nama-nama yang saya sebutkan, nanti setelah ibadah tolong tinggal sebentar karena akan ada info mengenai Natal di acara opening, yaitu Pak Joko dan Ibu, Pak Kinoto dan Ibu, Pak Cecing dan Ibu, Pak Chandra,
Pak Lim, Pak Akyong, Pak Alip, Pak Harto, Pak Edi, dan Pak Jimmy. Beserta Ibu ya, nanti setelah ibadah jangan pulang dulu. Pengumuman selanjutnya? Oh ya. Oke. Oikos Kids juga akan mengadakan kunjungan ke Yayasan Tunas Mardika ya, Panti Asuhan. Pada tanggal 30 November 2025 jam 3 sampai jam 4 sore bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberikan sumbangan berupa buku bacaan atau perlengkapan sekolah atau sembako, makanan ataupun uang bisa menghubungi Kak Novi ya, guru sekolah minggu. Baik, pengumuman selanjutnya setelah ibadah untuk tim PW akan ada pertemuan. Jadi nanti setelah kita fellowship makan bersama harap ke ruangan ibadah kembali. Itu aja. Ibadah kita sudah selesai. Saya undang Pak Joko untuk menutup ibadah kita. Saya tambahin pengumumannya tadi. Ada yang kurang komplit ya Bu ya. Di depan sana ada amplop Natal. Seberapapun yang Tuhan gerakkan untuk memberi, di sana ada amplop Natal ya. Kalau tahun kemarin kita untuk kita itu surplus, saya percaya tahun ini surplusnya lebih banyak lagi. Haleluya. Oke, baik. Pak Sony matur nuwun sangat. Khotbah Pak Sony hari ini, diakui tidak diakui, ini relate itu apa? Berkaitan erat dengan tema ulang tahun kami kemarin. Ulang tahun yang pertama dulu itu Pak, di sana ada bertumbuh dan bertambah, ya toh. Yang kemarin ini kok gaung ya? Yang ulang tahun kemarin yaitu berakar, bertumbuh, berdampak. Ada kurang satu, berbuah. Jadi perlu saya sampaikan kembali, saya ulangi lagi. Jadi tema kita jemaat Tuhan harus bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, lalu bertumbuh di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, bertumbuh di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, bertumbuh di dalam hidup kekudusan di dalam Tuhan. Lalu kita pasti akan menghasilkan buah-buah karakter Kristus, dan karakter Kristus itu akan membuat dampak di mana kita berada di lingkungan kita, sehingga melalui orang-orang sekeliling kita yang melihat Kristus dalam kita, nama Tuhan dipermuliakan. Itulah ini tema kita. Jadi terima kasih, matur nuwun sangat, dikuatkan kembali. Ini bukan dari Bapak, ini pasti dari babi kita di surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini. Berkat-Mu berlimpah bagi kami Tuhan. Kami tidak ragu-ragu bahwa gereja ini ada oleh karena Engkau. Karena gereja ini berdiri bukan oleh karena ambisi Tuhan, tetapi Engkau menghendaki supaya kami menjadi satu keluarga yang memiliki kesaksian Kristus dalam kehidupan kami, sehingga melalui jemaat Tuhan, keluarga Oikos ini, nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih untuk hamba-Mu Pak Sony yang telah Kau kirimkan untuk berkati kami tempat ini Tuhan. Berkati pengembalaannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakan, dan kemanapun Kau utus di sana menjadi berkat banyak orang, dan nama-Mu ditinggikan Tuhan. Bapak, kami akan akhiri ibadah pagi hari ini, dan setelah kami menikmati berkat rohani, kami akan juga menikmati berkat jasmani. Sucikan, kuduskan, berkati makanan yang tersedia di belakang sana Tuhan. Melalui makanan itu, kami secara tubuh jasmani, kami semakin disehatkan dan disegarkan kembali. Berkati tangan-tangan yang telah menyiapkannya dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, ibadah sudah selesai. Terimalah, pulanglah, dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, pemeliharaannya yang sempurna, penyertaannya yang senantiasa,
sehingga kita tidak perlu takut menghadapi hidup hari-hari kita ke depan. Kasih Kristus terus melimpah di dalam hidupmu, dalam hati kita, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih Kristus sendiri. Dan Roh Kudus akan terus memimpinmu semakin memahami kebenaran, semakin dapat mentaati setiap firman Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah-buah karakter Kristus yang membawa dampak kemanapun kita pergi. Di sana nama Tuhan dipermuliakan oleh hidupmu dan hidup kita. Biar berkat ini tercurah atas kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini curahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.